Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 821. Pemuda ini datang untuk menemukan dirinya sendiri, tetapi dia ingin melepaskan proyek yang bisa menghasilkan ratusan juta dolar. Sungguh lelucon internasional. Dia pikir dia siapa? Apakah kamu menggodaku? Wah, kamu tergila-gila dengan ini. Cao Liang berteriak dengan dingin, karena kamu tahu bahwa aku adalah Cao Liang. Kamu harus tahu bahwa aku telah berada di jalan selama bertahun-tahun, dan aku tidak pernah melepaskan lemak di mulutku. Lao Su memberitahumu, aku akan membuat keputusan atas sebidang tanah itu. Nama-nama desa itu akan dijual jika mereka tidak menjualnya. Jika mereka bersulang atau minum anggur berkualitas, maka Lao Su akan membunuh mereka. Dia menatap Li Dong, matanya penuh keceriaan. Dan kamu? Apakah kamu pikir kamu berani berpose di depanku setelah memukul adik laki-lakiku? Aku beritahu kamu, ada orang di luar orang ini, ada hari-hari di luar langit, dan orang-orang di belakangku bukanlah sesuatu yang bisa kamu provokasi. Ekspresi Li Dong tetap tenang. Ketika Zhao Sanhe dan Daoskar dan yang lainnya di pintu mendengar ini, mereka hampir tidak bisa menahan tawa. Cao Liang ini berani mengancam kakak tertuanya. Apa lelucon? Benarkah? Kalau begitu aku ingin tahu siapa orang di belakangmu itu. Li Dong berkata, kamu bisa meneleponnya sekarang untuk melihat apakah dia berani membantumu. Wajahnya tenang, dan nada serta sikapnya yang tenang mengejutkan hati Cao Liang. Untuk bisa mix ke levelnya, masih ada sedikit insight. Cao Liang dapat melihat bahwa pemuda ini tidak berpura-pura, pihak lain benar-benar terlalu tenang. Ada yang salah. Itu salah. Latar belakang Cao Liangnya sangat jelas bagi orang-orang di lingkungan setempat. Di daerah ini, ada banyak orang lain, apakah itu lingkaran bawah tanah atau lingkaran di atas tanah, dapat dikatakan bahwa ada banyak teman. Tapi dia bisa mencapai titik dia hari ini, terutama karena dia mengenal seorang teman di lingkaran bawah tanah di Donghai, dan ini adalah dukungan terbesarnya. Tanpa dukungan itu, dia tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Justru karena teman Donghai itulah para petinggi setempat sangat baik padanya. Nak, siapa kamu di bumi? Cao Liang meraung dengan suara rendah. Ketenangan pihak lain membuatnya sangat gelisah. Namaku Li Dong. Li Dong menunjuk ke telepon di atas meja, kamu bisa menelepon sekarang, beritahu orang lain namaku, dan lihat apakah dia melindungimu. Li Dong. Cao Liang mencari segala sesuatu tentang nama ini dalam pikirannya lagi. Tapi dia berpikir sebentar, dan masih tidak memiliki petunjuk sedikit pun. Saya yakin saya belum pernah mendengarnya. Cao Liang bertanya pada dirinya sendiri sebagai orang yang berpengetahuan luas, dan dia juga pernah mendengar beberapa tokoh besar di Donghai. Seperti Zhao Sanhe di Laut Cina Timur, saudara bekas luka, saudara kepala besar, saudara Ahu dan sebagainya. Tapi nama Li Dong belum pernah terdengar sebelumnya. Oleh karena itu, Cao Liang mencibir, dia sudah mulai percaya bahwa Li Dong adalah anak berambut kuning yang tidak tahu dari mana dia berasal, dan berlari ke arahnya untuk menenangkan diri. Kamu sangat berani. Jika kamu berani datang kepadaku untuk mati, maka aku akan membiarkanmu mati dengan jelas. Dia mencibir, saya akan memberitahu Anda sekarang bagaimana kata-kata mati itu ditulis. Dengan mengatakan itu, dia mengambil ponselnya dan segera memutar telepon seorang tokoh besar di masyarakat setempat. Menurut pendapatnya, berurusan dengan bocah lelaki berambut kuning yang sok seperti Li Dong tidak membutuhkan dukungan terbesarnya sama sekali. Berbunyi, telepon berhasil. Nona Cao, apa yang kamu cari? Suara keras seorang pria terdengar. Seperti ini, ada seorang pria dengan mata pendek di sisiku yang menanyakan masalahku. Bisakah kamu membantuku menyelesaikannya? Tuan Cao berkata sambil tersenyum. Siapa?
Siapa namamu? Dia bilang namanya Li Dong. Dududu. Namun, ketika Cao Liang baru saja menyebut nama Li Dong, telepon ditutup. Cao Liang tertegun, dia pikir itu sinyal yang buruk, jadi dia menelepon lagi, tapi kali ini, pihak lain tidak berhasil dan hanya menutup telepon. Pada saat ini, wajah Cao Liang berubah. Dia mengangkat kepalanya dan melirik Li Dong, pihak lain masih terlihat tenang, dan memberi isyarat padanya untuk terus menelepon. Ekspresi Cao Liang sedikit jelek. Tanpa berkata apa-apa, dia menemukan nomor lain dan memutarnya. Bab 822. Tampaknya mereka sudah tahu bahwa Cao Liang akan meneleponnya, tetapi dia tidak menjawab telepon dan hanya menutup telepon. Apa? Wajah Cao Liang bahkan lebih jelek. Dia mengutuk dalam hatinya, hal-hal anjing ini, biasanya memakan miliknya sendiri, bermain dengan miliknya sendiri, menghabiskan miliknya sendiri, menjawab telepon lebih cepat dari satu, dan memanggil masing-masing dengan Tuan Cao, yang sangat penuh kasih sayang. Tapi apa yang terjadi sekarang? Mengapa Anda tidak menjawab telepon Anda sendiri? Terus berlanjut. Li Dong tersenyum tipis, hanya 2 panggilan telepon, apakah kamu tidak punya teman? Apakah kamu tidak tahu Dong Hai seorang pria besar? Hah, nak, tunggu. Cao Liang menyipitkan matanya, dan dia tidak percaya pada kejahatan ini. Selanjutnya, dia membuat lebih dari selusin panggilan berturut-turut, orang-orang ini semua adalah tokoh besar di masyarakat setempat. Namun, semua orang ini berhenti menjawab panggilannya. Beberapa orang bahkan mematikannya secara langsung. Seolah-olah Cao Liang adalah momok, semua orang menghindarinya. Ekspresi Cao Liang akhirnya berubah, dan hatinya menjadi lebih terganggu. Karena ini sangat tidak biasa, Anda tahu, orang-orang yang menepuk dada mereka pada hari kerja mengatakan bahwa mereka akan mencarinya jika ada hubungannya dengan panggilan yang dia buat barusan, tetapi sekarang, panggilan itu tidak dijawab. Itu tidak benar. Ini terlalu aneh. Tidak heran jika 1 atau 2 orang tidak mengangkat dan sibuk dengan hal-hal. Namun, jika lebih dari selusin tidak menjawab telepon secara bersamaan, apakah mungkin semuanya sibuk? Ini tidak mungkin. Cao Liang menatap Li Dong, merasa semakin gelisah. Dia tiba-tiba teringat. Belum lama ini, Huang mau menelepon dan mengatakan bahwa seseorang ingin dia meminta maaf dalam waktu setengah jam. Mungkinkah pria di depanmu ini? Apa asal-usulnya? Li Dong. Tapi nama ini, saya benar-benar belum pernah mendengarnya. Mungkinkah dari mana para raptor berasal? Terus bicara. Li Dong tersenyum dan berkata, kamu dapat menemukan seseorang untuk melindungimu, bahkan jika kamu menemukannya, bahkan keluarga kaya di utara, kamu juga dapat menemukan mereka, selama mereka memiliki keberanian untuk muncul di depanku. Mendengar ini, Cao Liang menatap Li Dong dengan ekspresi luar biasa. Kata-kata ini terlalu sombong, bukan? Bahkan raksasa super di utara tidak peduli dengan sisi lain. Bagaimana ini bisa terjadi? Lawan harus berpose. Nak, jangan terlalu sombong, ini adalah daerah terlarang di Laut Cina Timur. Cao Liang menggertakkan giginya dan dengan cepat menemukan nomor yang telah lama disembunyikannya. Dia tidak pernah menggunakan hubungan ini dengan mudah, karena itu adalah ketergantungan terbesarnya. Begitu hubungan ini digunakan, harga yang harus dia bayar sangat tinggi. Lagi pula, tidak mudah untuk bertanya kepada dewa yang benar. Tapi sekarang, dia harus mengundangnya keluar. Tak lama kemudian, panggilan itu tersambung. Hai, mendengar suara dari seberang, Cao Liang merasa seperti orang yang tenggelam meraih sedotan. Kepanikan di wajahnya tersapu dalam sekejap. Ini aku Cao Liang. Cao Liang berkata cepat. Oh, ini kamu, ada apa? Ada suara rendah di seberang sana. Itu dia. Seseorang meminta saya untuk masalah. Tolong bantu saya. Bantu saya saja dan saya tahu apa yang harus dilakukan. Ketika dia mengatakan ini, hati Cao Liang berdarah. Karena begitu pihak lain bergerak,
pihak lain harus mengambil setidaknya setengah dari keuntungan dari proyek resornya. Itu setidaknya 2-3 miliar. Cao Liang menatap Li Dong dengan tajam, berpikir untuk melihat bagaimana kamu mati kali ini. Lao Su harus membayar mahal kali ini, dan dia harus mengambilnya kembali darimu beberapa kali. Oh, siapa itu? Sisi lain merenung sejenak dan bertanya. Bab 823. Ini adalah pemuda yang terpana yang tidak memiliki mata panjang. Dia mengatakan bahwa dia bahkan tidak takut pada orang-orang di Laut Cina Timur, dan bahkan raksasa super di utara tidak berani datang di depannya. Cao Liang berkata dengan cepat. Dia menatap Li Dong dengan jijik. Aku bilang aku kenal seseorang dari Donghai. Dia bilang itu tidak berguna, orang itu tidak menempatkanmu di matanya sama sekali. Belum lagi nama tanah terlarang Laut Cina Timur. Apa? Begitu sombong. Orang di ujung telepon itu jelas marah dan bertanya dengan marah, siapa dia? Siapa namanya? Cao Liang bahkan lebih puas ketika dia mendengar orang-orang di sana menjadi marah. Apa yang dia inginkan adalah efek seperti itu. Cao Liang menatap Li Dong, bahkan jika ekspresi Li Dong tenang, menurut pendapatnya, itu hanya sebuah pose. Karena ini adalah daerah terlarang di Laut Cina Timur. Dan kepercayaan terbesarnya adalah orang besar di tanah terlarang di Laut Cina Timur. Anda tahu, bahkan raksasa super dari utara yang datang ke Laut Cina Timur untuk membuat masalah tidak berakhir dengan baik. Karena itu, dia berpikir bahwa pria tak bernyawa ini pasti sudah mati. Dia bilang namanya Li Dong. Cao Liang berkata dengan wajah angkuh, kau bantu aku menyelesaikannya, dan aku pasti akan berterima kasih. Saya memiliki proyek besar di pihak saya sekarang, dan keuntungannya dapat menghasilkan 500 juta yuan, dan setengahnya akan menjadi milik Anda. Dia harus jelas tentang hadiahnya, jika tidak, pihak lain tidak akan membantunya dengan mudah. Ada keheningan di sisi lain. Kemudian, berdebar. Di seberang telepon, terdengar suara teredam, terdengar bahwa orang di seberang sana langsung berlutut di tanah. Om. Cao Liang mendengar suara pihak lain berlutut di tanah, otaknya berdengung, dan dia terdiam sejenak. Apa situasinya? Mengapa pihak lain berlutut begitu dia menyebut nama Li Dong? Suara dentuman itu jelas merupakan suara lutut yang membentur tanah, dan dia tidak bisa salah dengar. Bahkan Cao Liang bisa merasakan bahwa ketika pihak lain mendengar nama itu, dia jelas sesak napas, dia tampak sangat ketakutan, kaget, dan ketakutan. Apa yang sedang terjadi di sini? Cao Liang hanya merasa tenggorokannya langsung kering. Dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun, hanya mendengar kepanikan nyeri dari telepon, seolah-olah dia sedang menunggu kematian. Anda, Cao Liang menatap Li Dong dengan takjub di matanya. Dia kaku, dan rasa takut jauh di lubuk hatinya tidak bisa lagi ditekan. Apakah ini pria besar yang kamu temui di Donghai? Li Dong berkata ke telepon, kapan kamu muncul di Laut Cina Timur? Apakah kamu akan membunuhku? Tidak, Kakak Dong. Aku salah, Kakak Dong, tolong maafkan aku, aku tidak melakukan apa-apa, tuanmu punya banyak, maafkan aku. Orang di seberang telepon menggigil dan mendengar suara Bang Dong Dong, tapi tiba-tiba kau tahu memohon belas kasihan. Aku benar-benar tidak melakukan apa-apa, Dong Broter, kamu harus percaya padaku. Mendengar ini, wajah Cao Liang menjadi kusam, dan seluruh tubuhnya mati rasa. Kakak Dong, pria besar ini, yang hanya bisa dia hormati, adalah bos terkenal di Laut Cina Timur. Mengapa dia memanggil pemuda ini sebagai Dong Ge? Dan, juga berlutut dan memohon belas kasihan. Ini seperti mimpi, terlalu tidak nyata. Memaafkanmu, bukan itu yang harus aku lakukan. Jika kamu melakukan kesalahan, kamu harus membayar harganya. Setelah Li Dong selesai berbicara, dia menatap langsung ke arah Cao Liang. Cao Liang terkejut dengan sorot matanya. Telepon itu jatuh ke tanah karena ketakutan, hanya untuk mendengar bunyi, dan jatuh menjadi dua.
Dia hanya merasa bahwa dia telah kehilangan semua kekuatannya. Secara naluriah mengatakan kepadanya bahwa saat ini, dia harus berlutut dan memohon belas kasihan, tetapi dia bahkan tidak bisa bergerak. Mengapa meminta belas kasihan? Tidakkah Anda melihat orang di belakang Anda berlutut dan memohon belas kasihan melalui telepon? Ini berarti bahwa pemuda di depannya lebih menakutkan daripada pria besar di belakangnya. Bab 824. Dan, kemungkinan besar, pemuda di depannya adalah Raja Laut Cina Timur. Kakak tertua Zhao Sanhe dalam rumor. Memikirkan hal ini, dia tanpa sadar menatap Zhao Sanhe yang menjaga pintu, dan semakin dia melihat, semakin dia menjadi akrab. Bagaimanapun, penampilan Zhao Sanhe bukanlah rahasia, tetapi semua orang yang berada di jalan telah melihat foto Zhao Sanhe. Tentu saja Cao Liang telah melihatnya juga. Sekarang ketika dia melihat Zhao Sanhe, dia langsung ingat. Yang menjaga gerbang itu benar-benar Zhao Sanhe. Kemudian, pria di depannya memang Raja Laut Cina Timur. Eksistensi yang bahkan bisa membunuh para master besar dari raksasa super utara. Tidak heran pihak lain hanya mengatakan bahwa bahkan raksasa super di utara tidak akan berani muncul di depannya. Ternyata benar, tidak bercanda. Dihadapkan dengan karakter legendaris seperti itu, dia bahkan mengancamnya. Dia juga mengatakan bahwa dia tahu tokoh-tokoh besar di Laut Cina Timur, dan bahwa seluruh lingkaran bawah tanah Laut Cina Timur, dan bahkan seluruh provinsi Tianxing, adalah milik pihak lain. Cao Liang merasa darahnya akan membeku. Dia merasa napasnya akan berhenti, dan dia akan mati lemas. Ketakutan semacam itu hanya datang dari tulangnya, membuatnya hampir hilang. Kakak, saya tidak menginginkan proyek ini, dan saya juga tidak menginginkan tanah penduduk desa. Benarkah tidak? Li Dong mengangkat alisnya sedikit. Sungguh, aku tidak menginginkannya, aku benar-benar tidak menginginkannya. Lalu apakah kamu masih memaksa mereka untuk pindah? Li Dong bertanya dengan ringan. Tidak, aku tidak berani lagi, aku salah, benar-benar salah. Berdebar. Pada saat ini, Cao Liang akhirnya bisa bergerak, dan dia langsung berlutut. Dengan ekspresi penyesalan dan ketakutan, tolong beri saya kesempatan untuk memperbaiki diri, dan saya tidak akan pernah menggertak orang lain lagi. Memberimu kesempatan, direformasi. Li Dong tersenyum lembut dan berdiri. Dia melirik Cao Liang, dan Li Dong tidak percaya apa yang dikatakan Cao Liang sama sekali. Dia percaya bahwa jika lawan dilepaskan hari ini, maka di masa depan, Cao Liang tidak akan pernah melepaskan orang-orang yang tidak bersalah itu, dan tidak akan pernah melepaskan orang-orang paling biasa di bawah. Inferioritas semacam ini di tulang seseorang tidak akan pernah bisa diubah. Karena mereka menggertak yang lembut dan takut yang keras, itu sudah menjadi kebiasaan. Membiarkannya pergi hari ini berarti membiarkan harimau kembali ke gunung, dan tidak bertanggung jawab kepada orang-orang. Li Dong bukan hanya raja bawah tanah Laut Cina Timur, dia juga dewa perang timur. Tidak apa-apa dia tidak melihat hal semacam ini, tetapi karena dia menemukannya, dia harus benar-benar menghilangkan akarnya, dan pada dasarnya mencegah hal semacam ini terjadi. Sejujurnya, aku tidak bisa mempercayaimu. Li Dong berkata tanpa basa-basi, hal-hal yang telah kamu lakukan sudah cukup untuk membuatmu mati 100 kali. Sebelum kamu mati, kamu harus membayar semua hutang yang harus dibayar, dan semua permintaan maaf kamu harus meminta maaf. Dalam hal ini, kamu akan mati lebih mudah. Jika kamu tidak melakukan ini, percayalah, kamu akan mati. Kamu tidak harus mencoba melarikan diri. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya, tetapi jika kamu melakukannya, kamu tidak hanya akan lebih buruk daripada mati, tetapi aku juga akan membuat anggota keluargamu lebih buruk daripada mati. Setelah berbicara, Li Dong berhenti mengatakan lebih banyak dan berbalik untuk pergi. Zhao Sanhe saling memandang dengan sekar, dan kemudian pada Cao Liang, matanya dipenuhi rasa kasihan. Orang ini, pada akhirnya,
dianggap bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Adapun Cao Liang, setelah mendengarkan kata-kata Li Dong, seluruh tubuhnya gemetar, dan tidak ada bekas darah di wajahnya. Dalam hatinya, dia sangat menyesalinya. Dalam benaknya, dia mengingat hal-hal buruk yang telah dia lakukan. Tiba-tiba terpikir sebuah kalimat. Bukannya tidak dilaporkan, ini bukan waktunya. Dan sekarang, waktunya telah tiba. Raja Laut Cina Timur menghukumnya mati, dan bahkan para dewa tidak dapat menyelamatkannya di negara ini. Bab 825. Segera, Li Dong membawa Zhao Sanhe dan Scar kembali ke rumah Du Yang. Pada saat ini, banyak orang telah berkumpul di depan rumah Du Yang. Orang-orang ini bukan penduduk desa setempat, tapi beberapa orang besar di kursi kaunti. Tidak hanya lingkaran bawah tanah, tetapi juga banyak lingkaran di atas tanah. Namun, orang-orang ini tidak peduli apa identitas mereka, semuanya gemetar saat ini. Wajah semua orang penuh ketakutan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa raja di legenda Laut Cina Timur akan benar-benar muncul di sini. Meskipun mereka berkumpul di sini, tidak ada dari mereka yang berani memasuki rumah Du Yang. Mereka semua berdiri di pintu, dan hati semua orang terangkat, dengan ekspresi cemas, karena takut saat berikutnya akan menjadi jalan buntu. Li Dong sedikit mengernyit saat melihat orang-orang ini. Faktanya, dia tidak memberitahu orang-orang ini ketika mereka muncul di sini, jadi Li Dong juga sedikit terkejut. Ketika orang-orang itu melihat Li Dong mengerutkan kening, tubuh mereka bergetar lebih parah, dan ketakutan di hati mereka menjadi lebih kuat. Kamu di sini, itu akan membuat orang-orang tua ini merasa tidak nyaman. Keluar dariku, keluar dan lakukan urusanmu sendiri. Li Dong melambaikan tangannya, seperti sedang mengendarai seekor lalat. Namun, kata-katanya membuat orang-orang itu benar-benar lega. Tidak ada yang berani mengatakan kata omong kosong, dan segera menghilang, tidak berani melanggar kata-kata Li Dong. Melihat adegan ini, Du Yang dan yang lainnya benar-benar tercengang. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Li Dong terlalu kuat. Meskipun Du Yang dan yang lainnya adalah penduduk desa, orang-orang yang datang barusan termasuk para pemimpin tertinggi kabupaten. Orang-orang itu, mereka masih mendengarnya. Dan sosok-sosok hebat yang bertemu Li Dong itu tampak seperti tikus yang bertemu kucing. Ini saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa identitas Li Dong luar biasa. Ibu Du Xiaofan keluar, pikirannya lebih sederhana, dan dia tidak peduli dengan identitas Li Dong. Dia hanya tahu bahwa Li Dong adalah saudara laki-laki putranya, dan pemakaman Du Xiaofan juga diselenggarakan oleh Li Dong. Jadi dia memperlakukan Li Dong sebagai anaknya sendiri di dalam hatinya. Dia khawatir Li Dong akan menderita dan terluka. Melihat lelaki tua itu menyapanya, Li Dong langsung menyapanya. Setelah beberapa kata penghiburan, Li Dong segera meminta Zhao Sanhe untuk menelepon dan memintanya untuk mengeluarkan perintah kepada para pemimpin lingkaran bawah tanah Laut Cina Timur untuk benar-benar memeriksa orang-orang di wilayah Laut Cina Timur. Terlepas dari apakah itu di lingkaran atas tanah atau lingkaran bawah tanah, dia tidak akan membiarkan pembusukan semacam ini terjadi lagi. Selama ada orang yang berani melakukan beberapa hal yang merugikan di belakang mereka, Li Dong tidak akan pernah tanpa ampun. Kali ini, Li Dong benar-benar marah. Bahwa Cao Liang berani berperilaku di luar di bawah panji Laut Cina Timur. Jika ini menyebar, akankah Li Dong, Dewa Perang Timur, tidak tahu malu? Merasakan kemarahan Li Dong, Zhao Sanhe tidak berani mengabaikan sedikit pun, jadi dia segera meluncurkan penyelidikan. Untuk sementara, seluruh Laut Cina Timur sekali lagi memicu badai. Dalam badai terakhir, ketika Li Dong pertama kali datang ke Laut Cina Timur, seluruh lingkaran bawah tanah dibersihkan. Dan kali ini, tidak hanya lingkaran bawah tanah, tetapi juga lingkaran tanah. Selama ada orang yang menyembunyikan kotoran, dan dimanapun ada perkembangbiakan pembusukan, mereka harus dibersihkan secara menyeluruh. Metode gemuruh mereka sama sekali tidak sopan.
Bukan hanya Li Dong sendiri yang tidak mengizinkan ini, tetapi juga seluruh rakyat Donghai tidak mengizinkan ini terjadi. Apakah itu di kota Donghai atau kota kabupaten lainnya? Setelah mengeluarkan perintah ini, Li Dong mengabaikannya. Bab 826. Dia tahu bahwa Zhao Sanhe akan menghubungi pemimpin Laut Cina Timur, dan kedua belah pihak akan menangani masalah ini. Selanjutnya, Li Dong menemani Du Yang dan istrinya untuk makan enak, yang membuat kedua orang tua itu bahagia. Setelah makan, Li Dong menemani Du Yang dan istrinya untuk berjemur di halaman. Li Dong tidak punya banyak waktu untuk menemani mereka di sini, tetapi yang paling penting adalah membuat kedua orang tua itu bahagia dalam waktu yang singkat ini. Akhirnya, saatnya untuk berpisah. Melihat keengganan kedua orang tua itu, Li Dong meraih tangan wanita tua itu dan berkata sambil tersenyum. Paman, Bibi, jangan khawatir, jika aku punya waktu, aku pasti akan kembali menemuimu. Wanita tua itu menepuk tangan Li Dong, tenang saja. Aku tahu kamu sangat sibuk di tempat kerja, jadi kamu tidak perlu datang menemui kami secara khusus. Tidak apa-apa, lain kali aku datang, bawa Euro bersamaku. Li Dong tersenyum. Nyata, dapat dilihat bahwa wanita tua itu menantikannya. Di pemakaman Du Xiaofan, Lin Yurou sudah akrab dengan kedua orang tua itu, dan mereka semua menyukai Lin Yurou. Sungguh, Li Dong tersenyum. Mendengar ini, wanita tua itu langsung sangat senang, dan bahkan sedikit tidak sabar. Oke, kalau begitu saya tunggu. Dia dan Du yang baru saja kehilangan putra mereka belum lama ini, dan Li Dong dan yang lainnya, yang jelas merupakan tokoh besar dengan status hebat, sangat baik kepada mereka. Di Li Dong dan yang lainnya, mereka sekali lagi merasakan perasaan yang sama seperti memiliki seorang anak. Dan masih banyak anak laki-laki. Pasangan tua itu dapat merasakan bahwa Li Dong dan yang lainnya sangat peduli pada mereka. Ini terlalu langka. Kemudian, pasangan tua itu mengirim Li Dong dan yang lainnya ke pintu masuk desa. Selain kesedihan, ada rasa terima kasih yang luar biasa di wajah mereka. Li Dong meninggalkan sejumlah uang untuk mereka, meskipun tidak banyak, itu cukup bagi dua orang tua untuk menghabiskan hari tua mereka dengan damai. Selain itu, ia juga mengeluarkan perintah untuk menyumbangkan sejumlah uang atas nama Lin Group, khusus untuk biaya sekolah anak-anak di desa. Dengan cara ini, mereka yang miskin di desa dan anak-anaknya memiliki kesempatan untuk bersekolah dan mengubah nasib mereka. Untuk sementara waktu, semua orang di seluruh desa berterima kasih kepada Li Dong dan Du Yang. Karena semua orang tahu bahwa Li Dong melakukan ini sepenuhnya karena wajah Du Yang dan istrinya. Aku tidak tahu harus berkata apa, Xiao Dong. Aku hanya tahu bahwa Xiao Fan pasti sangat bangga mengenal kalian bersaudara dalam hidup ini. Mata Du Yang merah, gelisah. Paman, Xiao Fan dipaksa melompat dari gedung oleh orang jahat untuk pengembangan grup Lin. Dia telah berkontribusi pada keberadaan grup Lin hari ini. Li Dong berkata dengan suara yang dalam, dia mengorbankan dirinya sendiri, tetapi sebagai imbalan untuk kehidupan yang bahagia bagi ribuan orang. Di dalam hati kami, dia adalah seorang pahlawan, dan kami tidak akan pernah melupakannya dalam hidup ini. Begitu dia mengatakan ini, air mata Du Yang langsung turun. Aku percaya padanya. Dia tidak pernah melakukan hal buruk dalam hidupnya. Dia adalah pahlawan dan orang yang dihormati. Anakku pasti orang seperti itu. Putranya pasti seorang pahlawan seperti yang dikatakan Li Dong. Dia adalah pahlawan besar yang dihormati dan dikagumi oleh orang lain. Meskipun putranya sudah mati, dia akan selalu hidup di hati semua orang. Dia memang pahlawan, aku janji itu. Li Dong mengangguk, sangat serius. Pada akhirnya, Li Dong membawa Zhao Sanhe untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Du Yang dan istrinya serta banyak penduduk desa, dan kembali ke Laut Cina Timur. Sepanjang jalan, semua orang tidak berbicara, karena Zhao Sanhe semua bisa melihat bahwa ini terjadi dan Li Dong dalam suasana hati yang buruk.
Adik Du Xiaofan sedang belajar di ibu kota provinsi, dan keselamatan pribadinya harus dilindungi. Li Dong memandang Zhao Sanhe dan berkata dengan ringan, jika seseorang membalas dendam padanya karena insiden ini, dia harus menguburnya sebagai pupuk. Ya Pak, suara berat Zhao Sanhe seharusnya. Setelah kembali ke grup Lin, Li Dong membiarkan Scar dan saudara-saudaranya terus berlatih. Tatapan Scar menjadi lebih ditentukan. Bab 827. Mereka menjadi lebih sadar bahwa tanggung jawab di pundak mereka adalah melindungi kota. Bagi mereka, itu sangat penting. Tetapi untuk melindungi kota ini dan orang-orang di sini, mereka harus menjadi lebih kuat. Master kelas 1, atau bahkan master setengah langkah, masih belum cukup. Mereka harus menjadi master sejati sebelum mereka memiliki kekuatan. Li Dong tidak pergi ke kantor Lin Yuro untuk pertama kalinya, tetapi meminta Zhao Sanhe untuk memanggil pemimpin Donghai. Tidak lama kemudian, pemimpin besar datang. Datanglah dengan tenang, tidak ada yang tahu keberadaannya. Pada saat ini, para pemimpin Zhao Sanhe dan Donghai berdiri di belakangnya. Melihat ekspresi serius Li Dong, pemimpin itu tahu bahwa Li Dong benar-benar marah kali ini. Seseorang berani melakukan hal-hal di luar dengan bendera Laut Cina Timur. Dia tidak benar-benar berpikir bahwa masalah ini akan terjadi. Lagi pula, tidak ada yang mengira hal seperti ini akan terjadi di area terlarang di Laut Cina Timur. Anda tahu, Li Dong mengatakan di awal bahwa siapapun yang berani melakukan ini akan dihukum. Pemimpin besar tidak menyangka akan ada orang yang benar-benar berani melakukannya seperti ini. Laut Cina Timur adalah tanah terlarang untuk melindungi orang-orang di sini dari bahaya. Li Dong berbalik dan menatap Zhao Sanhe dan pemimpinnya. Saya dapat menjamin bahwa orang-orang dari luar tidak bisa masuk, dan tidak ada kesempatan untuk melukai orang-orang di sini, tetapi jika itu rusak secara internal, maka, tanggung jawab ini, saya akan meminta kalian berdua untuk disalahkan. Kalian berdua mewakili lingkaran di atas tanah dan lingkaran di atas tanah di Laut Cina Timur. Karena Anda duduk di posisi ini, maka Anda harus melakukan hal Anda sendiri. Hal serupa, aku tidak ingin melihatnya untuk kedua kalinya, mengerti? Kata-kata Li Dong lugas tanpa eufemisme sedikit pun. Dia menunjuk Zhao Sanhe dan pemimpinnya, dan suaranya sangat dingin. Saudaraku, aku berjanji, tidak akan pernah ada hal seperti itu lagi. Zhao Sanhe mengepalkan tinjunya dan berkata dengan suara yang dalam. Saya juga berjanji tidak akan ada lagi hal seperti itu. Pemimpin besar itu juga berjanji. Baiklah, ingat apa yang kamu katakan, jika ada masalah di masa depan, aku tidak akan menemukan siapapun, aku akan menemukan kalian berdua. Li Dong memandang mereka dan mengangguk. Bukan hanya saya, tetapi orang-orang di bawah yang percaya dan menghormati Anda juga akan mencari Anda. Anak-anak yang memujamu dan menganggapmu sebagai santo pelindungmu juga akan mencarimu. Kata-kata ini, seperti sambaran petir, membuat Zhao Sanhe dan yang lainnya tiba-tiba merasakan beban di pundak mereka, dan itu menjadi lebih berat. Semakin mereka menemukan apa arti tanggung jawab di pundak mereka. Orang-orang di Laut Cina Timur mempercayai mereka. Mereka tidak bisa hidup sesuai dengan kepercayaan rakyat. Kakak jangan khawatir. Zhao Sanhe mengangguk, selama aku masih bernafas, hal seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi. Jika itu terjadi lagi, aku akan meminta maaf dengan kematian. Gerakan mengungkap kekerasan seksual demi menghapuskannya. Keduanya saling memandang, dan keduanya melihat tekad di mata masing-masing. Mereka tidak bisa memenuhi kepercayaan Li Dong. Jika bukan karena Li Dong, Laut Cina Timur saat
Bab 821. Pemuda ini datang untuk menemukan dirinya sendiri, tetapi dia ingin melepaskan proyek yang bisa menghasilkan ratusan juta dolar. Sungguh lelucon internasional. Dia pikir dia siapa? Apakah kamu menggodaku? Wah, kamu tergila-gila dengan ini. Cao Liang berteriak dengan dingin, karena kamu tahu bahwa aku adalah Cao Liang. Kamu harus tahu bahwa aku telah berada di jalan selama bertahun-tahun, dan aku tidak pernah melepaskan lemak di mulutku. Lao Su memberitahumu, aku akan membuat keputusan atas sebidang tanah itu. Nama-nama desa itu akan dijual jika mereka tidak menjualnya. Jika mereka bersulang atau minum anggur berkualitas, maka Lao Su akan membunuh mereka. Dia menatap Li Dong, matanya penuh keceriaan. Dan kamu? Apakah kamu pikir kamu berani berpose di depanku setelah memukul adik laki-lakiku? Aku beritahu kamu, ada orang di luar orang ini, ada hari-hari di luar langit, dan orang-orang di belakangku bukanlah sesuatu yang bisa kamu provokasi. Ekspresi Li Dong tetap tenang. Ketika Zhao Sanhe dan Dao Skar dan yang lainnya di pintu mendengar ini, mereka hampir tidak bisa menahan tawa. Cao Liang ini berani mengancam kakak tertuanya. Apa lelucon? Benarkah? Kalau begitu aku ingin tahu siapa orang di belakangmu itu. Li Dong berkata, kamu bisa meneleponnya sekarang untuk melihat apakah dia berani membantumu. Wajahnya tenang, dan nada serta sikapnya yang tenang mengejutkan hati Cao Liang. Untuk bisa mix ke levelnya, masih ada sedikit insight. Cao Liang dapat melihat bahwa pemuda ini tidak berpura-pura, pihak lain benar-benar terlalu tenang. Ada yang salah. Itu salah. Latar belakang Cao Liangnya sangat jelas bagi orang-orang di lingkungan setempat. Di daerah ini, ada banyak orang lain, apakah itu lingkaran bawah tanah atau lingkaran di atas tanah, dapat dikatakan bahwa ada banyak teman. Tapi dia bisa mencapai titik dia hari ini, terutama karena dia mengenal seorang teman di lingkaran bawah tanah di Donghai, dan ini adalah dukungan terbesarnya. Tanpa dukungan itu, dia tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Justru karena teman Donghai itulah para petinggi setempat sangat baik padanya. Nak, siapa kamu di bumi? Cao Liang meraung dengan suara rendah. Ketenangan pihak lain membuatnya sangat gelisah. Namaku Li Dong. Li Dong menunjuk ke telepon di atas meja, kamu bisa menelepon sekarang, beritahu orang lain namaku, dan lihat apakah dia melindungimu. Li Dong. Cao Liang mencari segala sesuatu tentang nama ini dalam pikirannya lagi. Tapi dia berpikir sebentar, dan masih tidak memiliki petunjuk sedikit pun. Saya yakin saya belum pernah mendengarnya. Cao Liang bertanya pada dirinya sendiri sebagai orang yang berpengetahuan luas, dan dia juga pernah mendengar beberapa tokoh besar di Donghai. Seperti Zhao Sanhe di Laut Cina Timur, saudara bekas luka, saudara kepala besar, saudara Ahu dan sebagainya. Tapi nama Li Dong belum pernah terdengar sebelumnya. Oleh karena itu, Cao Liang mencibir, dia sudah mulai percaya bahwa Li Dong adalah anak berambut kuning yang tidak tahu dari mana dia berasal, dan berlari ke arahnya untuk menenangkan diri. Kamu sangat berani. Jika kamu berani datang kepadaku untuk mati, maka aku akan membiarkanmu mati dengan jelas. Dia mencibir, saya akan memberitahu Anda sekarang bagaimana kata-kata mati itu ditulis. Dengan mengatakan itu, dia mengambil ponselnya dan segera memutar telepon seorang tokoh besar di masyarakat setempat. Menurut pendapatnya, berurusan dengan bocah lelaki berambut kuning yang sok seperti Li Dong tidak membutuhkan dukungan terbesarnya sama sekali. Berbunyi, telepon berhasil. Nona Cao, apa yang kamu cari? Suara keras seorang pria terdengar. Seperti ini, ada seorang pria dengan mata pendek di sisiku yang menanyakan masalahku. Bisakah kamu membantuku menyelesaikannya? Tuan Cao berkata sambil tersenyum. Siapa? Siapa namamu? Dia bilang namanya Li Dong. Dududu. Namun, ketika Cao Liang baru saja menyebut nama Li Dong, telepon ditutup. Cao Liang tertegun, dia pikir itu sinyal yang buruk, jadi dia menelepon lagi, tapi kali ini,
pihak lain tidak berhasil dan hanya menutup telepon. Pada saat ini, wajah Cao Liang berubah. Dia mengangkat kepalanya dan melirik Li Dong. Pihak lain masih terlihat tenang dan memberi isyarat padanya untuk terus menelepon. Ekspresi Cao Liang sedikit jelek. Tanpa berkata apa-apa, dia menemukan nomor lain dan memutarnya. Bab 822. Tampaknya mereka sudah tahu bahwa Cao Liang akan meneleponnya, tetapi dia tidak menjawab telepon dan hanya menutup telepon. Apa? Wajah Cao Liang bahkan lebih jelek. Dia mengutuk dalam hatinya, hal-hal anjing ini, biasanya memakan miliknya sendiri, bermain dengan miliknya sendiri, menghabiskan miliknya sendiri, menjawab telepon lebih cepat dari satu, dan memanggil masing-masing dengan Tuan Cao, yang sangat penuh kasih sayang. Tapi apa yang terjadi sekarang? Mengapa Anda tidak menjawab telepon Anda sendiri? Terus berlanjut. Li Dong tersenyum tipis, hanya 2 panggilan telepon, apakah kamu tidak punya teman? Apakah kamu tidak tahu Dong Hai seorang pria besar? Hah, nak, tunggu. Cao Liang menyipitkan matanya, dan dia tidak percaya pada kejahatan ini. Selanjutnya, dia membuat lebih dari selusin panggilan berturut-turut. Orang-orang ini semua adalah tokoh besar di masyarakat setempat. Namun, semua orang ini berhenti menjawab panggilannya. Beberapa orang bahkan mematikannya secara langsung. Seolah-olah Cao Liang adalah momok, semua orang menghindarinya. Ekspresi Cao Liang akhirnya berubah, dan hatinya menjadi lebih terganggu. Karena ini sangat tidak biasa, Anda tahu, orang-orang yang menepuk dada mereka pada hari kerja mengatakan bahwa mereka akan mencarinya jika ada hubungannya dengan panggilan yang dia buat barusan, tetapi sekarang, panggilan itu tidak dijawab. Itu tidak benar. Ini terlalu aneh. Tidak heran jika 1 atau 2 orang tidak mengangkat dan sibuk dengan hal-hal. Namun, jika lebih dari selusin tidak menjawab telepon secara bersamaan, apakah mungkin semuanya sibuk? Ini tidak mungkin. Cao Liang menatap Li Dong, merasa semakin gelisah. Dia tiba-tiba teringat. Belum lama ini, Huang mau menelepon dan mengatakan bahwa seseorang ingin dia meminta maaf dalam waktu setengah jam. Mungkinkah pria di depanmu ini? Apa asal-usulnya? Li Dong. Tapi nama ini, saya benar-benar belum pernah mendengarnya. Mungkinkah dari mana para raptor berasal? Terus bicara. Li Dong tersenyum dan berkata, kamu dapat menemukan seseorang untuk melindungimu, bahkan jika kamu menemukannya, bahkan keluarga kaya di utara, kamu juga dapat menemukan mereka, selama mereka memiliki keberanian untuk muncul di depanku. Mendengar ini, Cao Liang menatap Li Dong dengan ekspresi luar biasa. Kata-kata ini terlalu sombong, bukan? Bahkan raksasa super di utara tidak peduli dengan sisi lain. Bagaimana ini bisa terjadi? Lawan harus berpose. Nak, jangan terlalu sombong. Ini adalah daerah terlarang di Laut Cina Timur. Cao Liang menggertakkan giginya dan dengan cepat menemukan nomor yang telah lama disembunyikannya. Dia tidak pernah menggunakan hubungan ini dengan mudah, karena itu adalah ketergantungan terbesarnya. Begitu hubungan ini digunakan, harga yang harus dia bayar sangat tinggi. Lagi pula, tidak mudah untuk bertanya kepada dewa yang benar. Tapi sekarang, dia harus mengundangnya keluar. Tak lama kemudian, panggilan itu tersambung. Hai, mendengar suara dari seberang, Cao Liang merasa seperti orang yang tenggelam meraih sedotan. Kepanikan di wajahnya tersapu dalam sekejap. Ini aku Cao Liang. Cao Liang berkata cepat. Oh, ini kamu, ada apa? Ada suara rendah di seberang sana. Itu dia. Seseorang meminta saya untuk masalah. Tolong bantu saya. Bantu saya saja dan saya tahu apa yang harus dilakukan. Ketika dia mengatakan ini, hati Cao Liang berdarah. Karena begitu pihak lain bergerak, pihak lain harus mengambil setidaknya setengah dari keuntungan dari proyek resornya. Itu setidaknya 2-3 miliar.
Cao Liang menatap Li Dong dengan tajam, berpikir untuk melihat bagaimana kamu mati kali ini. Lao Su harus membayar mahal kali ini, dan dia harus mengambilnya kembali darimu beberapa kali. Oh, siapa itu? Sisi lain merenung sejenak dan bertanya. Bab 823. Ini adalah pemuda yang terpana yang tidak memiliki mata panjang. Dia mengatakan bahwa dia bahkan tidak takut pada orang-orang di Laut Cina Timur, dan bahkan raksasa super di utara tidak berani datang di depannya. Cao Liang berkata dengan cepat. Dia menatap Li Dong dengan jijik. Aku bilang aku kenal seseorang dari Donghai. Dia bilang itu tidak berguna, orang itu tidak menempatkanmu di matanya sama sekali. Belum lagi nama tanah terlarang Laut Cina Timur. Apa? Begitu sombong. Orang di ujung telepon itu jelas marah dan bertanya dengan marah, siapa dia? Siapa namanya? Cao Liang bahkan lebih puas ketika dia mendengar orang-orang di sana menjadi marah. Apa yang dia inginkan adalah efek seperti itu. Cao Liang menatap Li Dong, bahkan jika ekspresi Li Dong tenang, menurut pendapatnya, itu hanya sebuah pose. Karena ini adalah daerah terlarang di Laut Cina Timur. Dan kepercayaan terbesarnya adalah orang besar di tanah terlarang di Laut Cina Timur. Anda tahu, bahkan raksasa super dari utara yang datang ke Laut Cina Timur untuk membuat masalah tidak berakhir dengan baik. Karena itu, dia berpikir bahwa pria tak bernyawa ini pasti sudah mati. Dia bilang namanya Li Dong. Cao Liang berkata dengan wajah angkuh, kau bantu aku menyelesaikannya, dan aku pasti akan berterima kasih. Saya memiliki proyek besar di pihak saya sekarang, dan keuntungannya dapat menghasilkan 500 juta yuan, dan setengahnya akan menjadi milik Anda. Dia harus jelas tentang hadiahnya, jika tidak, pihak lain tidak akan membantunya dengan mudah. Ada keheningan di sisi lain. Kemudian, berdebar. Di seberang telepon, terdengar suara teredam, terdengar bahwa orang di seberang sana langsung berlutut di tanah. Om, Cao Liang mendengar suara pihak lain berlutut di tanah, otaknya berdengung, dan dia terdiam sejenak. Apa situasinya? Mengapa pihak lain berlutut begitu dia menyebut nama Li Dong? Suara dentuman itu jelas merupakan suara lutut yang membentur tanah, dan dia tidak bisa salah dengar. Bahkan Cao Liang bisa merasakan bahwa ketika pihak lain mendengar nama itu, dia jelas sesak napas, dia tampak sangat ketakutan, kaget, dan ketakutan. Apa yang sedang terjadi di sini? Cao Liang hanya merasa tenggorokannya langsung kering. Dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun, hanya mendengar kepanikan nyeri dari telepon, seolah-olah dia sedang menunggu kematian. Anda, Cao Liang menatap Li Dong dengan takjub di matanya. Dia kaku, dan rasa takut jauh di lubuk hatinya tidak bisa lagi ditekan. Apakah ini pria besar yang kamu temui di Donghai? Li Dong berkata ke telepon, kapan kamu muncul di Laut Cina Timur? Apakah kamu akan membunuhku? Tidak, Kakak Dong. Aku salah, Kakak Dong, tolong maafkan aku, aku tidak melakukan apa-apa, tuanmu punya banyak, maafkan aku. Orang di seberang telepon menggigil dan mendengar suara Bang Dong Dong, tapi tiba-tiba kau tahu memohon belas kasihan. Aku benar-benar tidak melakukan apa-apa, Dong Broter, kamu harus percaya padaku. Mendengar ini, wajah Cao Liang menjadi kusam, dan seluruh tubuhnya mati rasa. Kakak Dong, pria besar ini, yang hanya bisa dia hormati, adalah bos terkenal di Laut Cina Timur. Mengapa dia memanggil pemuda ini sebagai Dong Ge? Dan, juga berlutut dan memohon belas kasihan. Ini seperti mimpi, terlalu tidak nyata. Memaafkanmu, bukan itu yang harus aku lakukan. Jika kamu melakukan kesalahan, kamu harus membayar harganya. Setelah Li Dong selesai berbicara, dia menatap langsung ke arah Cao Liang. Cao Liang terkejut dengan sorot matanya. Telepon itu jatuh ke tanah karena ketakutan, hanya untuk mendengar bunyi, dan jatuh menjadi dua. Dia hanya merasa bahwa dia telah kehilangan semua kekuatannya. Secara naluriah mengatakan kepadanya bahwa saat ini,
dia harus berlutut dan memohon belas kasihan, tetapi dia bahkan tidak bisa bergerak. Mengapa meminta belas kasihan? Tidakkah Anda melihat orang di belakang Anda berlutut dan memohon belas kasihan melalui telepon? Ini berarti bahwa pemuda di depannya lebih menakutkan daripada pria besar di belakangnya. Bab 824. Dan, kemungkinan besar, pemuda di depannya adalah Raja Laut Cina Timur. Kakak tertua Zhao Sanhe dalam rumor. Memikirkan hal ini, dia tanpa sadar menatap Zhao Sanhe yang menjaga pintu, dan semakin dia melihat, semakin dia menjadi akrab. Bagaimanapun, penampilan Zhao Sanhe bukanlah rahasia, tetapi semua orang yang berada di jalan telah melihat foto Zhao Sanhe. Tentu saja Cao Liang telah melihatnya juga. Sekarang ketika dia melihat Zhao Sanhe, dia langsung ingat. Yang menjaga gerbang itu benar-benar Zhao Sanhe. Kemudian, pria di depannya memang Raja Laut Cina Timur. Eksistensi yang bahkan bisa membunuh para master besar dari raksasa super utara. Tidak heran pihak lain hanya mengatakan bahwa bahkan raksasa super di utara tidak akan berani muncul di depannya. Ternyata benar, tidak bercanda. Dihadapkan dengan karakter legendaris seperti itu, dia bahkan mengancamnya. Dia juga mengatakan bahwa dia tahu tokoh-tokoh besar di Laut Cina Timur, dan bahwa seluruh lingkaran bawah tanah Laut Cina Timur, dan bahkan seluruh provinsi Tianxing, adalah milik pihak lain. Cao Liang merasa darahnya akan membeku. Dia merasa napasnya akan berhenti, dan dia akan mati lemas. Ketakutan semacam itu hanya datang dari tulangnya, membuatnya hampir hilang. Kakak, saya tidak menginginkan proyek ini, dan saya juga tidak menginginkan tanah penduduk desa. Benarkah tidak? Li Dong mengangkat alisnya sedikit. Sungguh, aku tidak menginginkannya, aku benar-benar tidak menginginkannya. Lalu apakah kamu masih memaksa mereka untuk pindah? Li Dong bertanya dengan ringan. Tidak, aku tidak berani lagi, aku salah, benar-benar salah. Berdebar. Pada saat ini, Cao Liang akhirnya bisa bergerak, dan dia langsung berlutut. Dengan ekspresi penyesalan dan ketakutan, tolong beri saya kesempatan untuk memperbaiki diri, dan saya tidak akan pernah menggertak orang lain lagi. Memberimu kesempatan, direformasi. Li Dong tersenyum lembut dan berdiri. Dia melirik Cao Liang, dan Li Dong tidak percaya apa yang dikatakan Cao Liang sama sekali. Dia percaya bahwa jika lawan dilepaskan hari ini, maka di masa depan, Cao Liang tidak akan pernah melepaskan orang-orang yang tidak bersalah itu, dan tidak akan pernah melepaskan orang-orang paling biasa di bawah. Inferioritas semacam ini di tulang seseorang tidak akan pernah bisa diubah. Karena mereka menggertak yang lembut dan takut yang keras, itu sudah menjadi kebiasaan. Membiarkannya pergi hari ini berarti membiarkan harimau kembali ke gunung, dan tidak bertanggung jawab kepada orang-orang. Li Dong bukan hanya raja bawah tanah Laut Cina Timur, dia juga dewa perang timur. Tidak apa-apa dia tidak melihat hal semacam ini, tetapi karena dia menemukannya, dia harus benar-benar menghilangkan akarnya, dan pada dasarnya mencegah hal semacam ini terjadi. Sejujurnya, aku tidak bisa mempercayaimu. Li Dong berkata tanpa basa-basi, hal-hal yang telah kamu lakukan sudah cukup untuk membuatmu mati 100 kali. Sebelum kamu mati, kamu harus membayar semua hutang yang harus dibayar, dan semua permintaan maaf kamu harus meminta maaf. Dalam hal ini, kamu akan mati lebih mudah. Jika kamu tidak melakukan ini, percayalah, kamu akan mati. Kamu tidak harus mencoba melarikan diri. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya, tetapi jika kamu melakukannya, kamu tidak hanya akan lebih buruk daripada mati, tetapi aku juga akan membuat anggota keluargamu lebih buruk daripada mati. Setelah berbicara, Li Dong berhenti mengatakan lebih banyak dan berbalik untuk pergi. Zhao Sanhe saling memandang dengan sekar, dan kemudian pada Cao Liang, matanya dipenuhi rasa kasihan. Orang ini, pada akhirnya, dianggap bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Adapun Cao Liang, setelah mendengarkan kata-kata Li Dong, seluruh tubuhnya gemetar,
dan tidak ada bekas darah di wajahnya. Dalam hatinya, dia sangat menyesalinya. Dalam benaknya, dia mengingat hal-hal buruk yang telah dia lakukan. Tiba-tiba terpikir sebuah kalimat. Bukannya tidak dilaporkan, ini bukan waktunya. Dan sekarang, waktunya telah tiba. Raja Laut Cina Timur menghukumnya mati, dan bahkan para dewa tidak dapat menyelamatkannya di negara ini. Bab 825. Segera, Li Dong membawa Zhao Sanhe dan Scar kembali ke rumah Du Yang. Pada saat ini, banyak orang telah berkumpul di depan rumah Du Yang. Orang-orang ini bukan penduduk desa setempat, tapi beberapa orang besar di kursi kaunti. Tidak hanya lingkaran bawah tanah, tetapi juga banyak lingkaran di atas tanah. Namun, orang-orang ini tidak peduli apa identitas mereka, semuanya gemetar saat ini. Wajah semua orang penuh ketakutan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa raja di legenda Laut Cina Timur akan benar-benar muncul di sini. Meskipun mereka berkumpul di sini, tidak ada dari mereka yang berani memasuki rumah Du Yang. Mereka semua berdiri di pintu, dan hati semua orang terangkat, dengan ekspresi cemas, karena takut saat berikutnya akan menjadi jalan buntu. Li Dong sedikit mengernyit saat melihat orang-orang ini. Faktanya, dia tidak memberitahu orang-orang ini ketika mereka muncul di sini, jadi Li Dong juga sedikit terkejut. Ketika orang-orang itu melihat Li Dong mengerutkan kening, tubuh mereka bergetar lebih parah, dan ketakutan di hati mereka menjadi lebih kuat. Kamu di sini, itu akan membuat orang-orang tua ini merasa tidak nyaman. Keluar dariku, keluar dan lakukan urusanmu sendiri. Li Dong melambaikan tangannya, seperti sedang mengendarai seekor lalat. Namun, kata-katanya membuat orang-orang itu benar-benar lega. Tidak ada yang berani mengatakan kata omong kosong, dan segera menghilang, tidak berani melanggar kata-kata Li Dong. Melihat adegan ini, Du Yang dan yang lainnya benar-benar tercengang. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Li Dong terlalu kuat. Meskipun Du Yang dan yang lainnya adalah penduduk desa, orang-orang yang datang barusan termasuk para pemimpin tertinggi kabupaten. Orang-orang itu, mereka masih mendengarnya. Dan sosok-sosok hebat yang bertemu Li Dong itu tampak seperti tikus yang bertemu kucing. Ini saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa identitas Li Dong luar biasa. Ibu Du Xiaofan keluar, pikirannya lebih sederhana, dan dia tidak peduli dengan identitas Li Dong. Dia hanya tahu bahwa Li Dong adalah saudara laki-laki putranya, dan pemakaman Du Xiaofan juga diselenggarakan oleh Li Dong, jadi dia memperlakukan Li Dong sebagai anaknya sendiri di dalam hatinya. Dia khawatir Li Dong akan menderita dan terluka. Melihat lelaki tua itu menyapanya, Li Dong langsung menyapanya. Setelah beberapa kata penghiburan, Li Dong segera meminta Zhao Sanhe untuk menelepon dan memintanya untuk mengeluarkan perintah kepada para pemimpin lingkaran bawah tanah Laut Cina Timur untuk benar-benar memeriksa orang-orang di wilayah Laut Cina Timur. Terlepas dari apakah itu di lingkaran atas tanah atau lingkaran bawah tanah, dia tidak akan membiarkan pembusukan semacam ini terjadi lagi. Selama ada orang yang berani melakukan beberapa hal yang merugikan di belakang mereka, Li Dong tidak akan pernah tanpa ampun. Kali ini, Li Dong benar-benar marah. Bahwa Cao Liang berani berperilaku di luar di bawah panji Laut Cina Timur. Jika ini menyebar, akankah Li Dong, Dewa Perang Timur, tidak tahu malu? Merasakan kemarahan Li Dong, Zhao Sanhe tidak berani mengabaikan sedikit pun, jadi dia segera meluncurkan penyelidikan. Untuk sementara, seluruh Laut Cina Timur sekali lagi memicu badai. Dalam badai terakhir, ketika Li Dong pertama kali datang ke Laut Cina Timur, seluruh lingkaran bawah tanah dibersihkan. Dan kali ini, tidak hanya lingkaran bawah tanah, tetapi juga lingkaran tanah. Selama ada orang yang menyembunyikan kotoran, dan dimanapun ada perkembangbiakan pembusukan, mereka harus dibersihkan secara menyeluruh. Metode gemuruh mereka sama sekali tidak sopan. Bukan hanya Li Dong sendiri yang tidak mengizinkan ini, tetapi juga seluruh rakyat Donghai tidak mengizinkan ini terjadi.
Apakah itu di kota Donghai atau kota kabupaten lainnya? Setelah mengeluarkan perintah ini, Li Dong mengabaikannya. Bab 826. Dia tahu bahwa Zhao Sanhe akan menghubungi pemimpin Laut Cina Timur, dan kedua belah pihak akan menangani masalah ini. Selanjutnya, Li Dong menemani Du Yang dan istrinya untuk makan enak, yang membuat kedua orang tua itu bahagia. Setelah makan, Li Dong menemani Du Yang dan istrinya untuk berjemur di halaman. Li Dong tidak punya banyak waktu untuk menemani mereka di sini, tetapi yang paling penting adalah membuat kedua orang tua itu bahagia dalam waktu yang singkat ini. Akhirnya, saatnya untuk berpisah. Melihat keengganan kedua orang tua itu, Li Dong meraih tangan wanita tua itu dan berkata sambil tersenyum. Paman, Bibi, jangan khawatir, jika aku punya waktu, aku pasti akan kembali menemuimu. Wanita tua itu menepuk tangan Li Dong, tenang saja. Aku tahu kamu sangat sibuk di tempat kerja, jadi kamu tidak perlu datang menemui kami secara khusus. Tidak apa-apa, lain kali aku datang, bawa Euro bersamaku. Li Dong tersenyum. Nyata, dapat dilihat bahwa wanita tua itu menantikannya. Di pemakaman Du Xiaofan, Lin Yurou sudah akrab dengan kedua orang tua itu, dan mereka semua menyukai Lin Yurou. Sungguh, Li Dong tersenyum. Mendengar ini, wanita tua itu langsung sangat senang, dan bahkan sedikit tidak sabar. Oke, kalau begitu saya tunggu. Dia dan Du yang baru saja kehilangan putra mereka belum lama ini, dan Li Dong dan yang lainnya, yang jelas merupakan tokoh besar dengan status hebat, sangat baik kepada mereka. Di Li Dong dan yang lainnya, mereka sekali lagi merasakan perasaan yang sama seperti memiliki seorang anak. Dan masih banyak anak laki-laki. Pasangan tua itu dapat merasakan bahwa Li Dong dan yang lainnya sangat peduli pada mereka. Ini terlalu langka. Kemudian, pasangan tua itu mengirim Li Dong dan yang lainnya ke pintu masuk desa. Selain kesedihan, ada rasa terima kasih yang luar biasa di wajah mereka. Li Dong meninggalkan sejumlah uang untuk mereka, meskipun tidak banyak, itu cukup bagi dua orang tua untuk menghabiskan hari tua mereka dengan damai. Selain itu, ia juga mengeluarkan perintah untuk menyumbangkan sejumlah uang atas nama Lin Group, khusus untuk biaya sekolah anak-anak di desa. Dengan cara ini, mereka yang miskin di desa dan anak-anaknya memiliki kesempatan untuk bersekolah dan mengubah nasib mereka. Untuk sementara waktu, semua orang di seluruh desa berterima kasih kepada Li Dong dan Du Yang. Karena semua orang tahu bahwa Li Dong melakukan ini sepenuhnya karena wajah Du Yang dan istrinya. Aku tidak tahu harus berkata apa, Xiao Dong. Aku hanya tahu bahwa Xiao Fan pasti sangat bangga mengenal kalian bersaudara dalam hidup ini. Mata Du Yang merah, gelisah. Paman, Xiao Fan dipaksa melompat dari gedung oleh orang jahat untuk pengembangan grup Lin. Dia telah berkontribusi pada keberadaan grup Lin hari ini. Li Dong berkata dengan suara yang dalam, dia mengorbankan dirinya sendiri, tetapi sebagai imbalan untuk kehidupan yang bahagia bagi ribuan orang. Di dalam hati kami, dia adalah seorang pahlawan, dan kami tidak akan pernah melupakannya dalam hidup ini. Begitu dia mengatakan ini, air mata Du Yang langsung turun. Aku percaya padanya. Dia tidak pernah melakukan hal buruk dalam hidupnya. Dia adalah pahlawan dan orang yang dihormati. Anakku pasti orang seperti itu. Putranya pasti seorang pahlawan seperti yang dikatakan Li Dong. Dia adalah pahlawan besar yang dihormati dan dikagumi oleh orang lain. Meskipun putranya sudah mati, dia akan selalu hidup di hati semua orang. Dia memang pahlawan, aku janji itu. Li Dong mengangguk, sangat serius. Pada akhirnya, Li Dong membawa Zhao Sanhe untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Du Yang dan istrinya serta banyak penduduk desa, dan kembali ke Laut Cina Timur. Sepanjang jalan, semua orang tidak berbicara, karena Zhao Sanhe semua bisa melihat bahwa ini terjadi dan Li Dong dalam suasana hati yang buruk. Adik Du Xiaofan sedang belajar di ibu kota provinsi,
dan keselamatan pribadinya harus dilindungi. Li Dong memandang Zhao Sanhe dan berkata dengan ringan, jika seseorang membalas dendam padanya karena insiden ini, dia harus menguburnya sebagai pupuk. Ya Pak, suara berat Zhao Sanhe seharusnya. Setelah kembali ke grup Lin, Li Dong membiarkan Scar dan saudara-saudaranya terus berlatih. Tatapan Scar menjadi lebih ditentukan. Bab 827. Mereka menjadi lebih sadar bahwa tanggung jawab di pundak mereka adalah melindungi kota. Bagi mereka, itu sangat penting. Tetapi untuk melindungi kota ini dan orang-orang di sini, mereka harus menjadi lebih kuat. Master kelas 1, atau bahkan master setengah langkah, masih belum cukup. Mereka harus menjadi master sejati sebelum mereka memiliki kekuatan. Li Dong tidak pergi ke kantor Lin Yuro untuk pertama kalinya, tetapi meminta Zhao Sanhe untuk memanggil pemimpin Donghai. Tidak lama kemudian, pemimpin besar datang. Datanglah dengan tenang, tidak ada yang tahu keberadaannya. Pada saat ini, para pemimpin Zhao Sanhe dan Donghai berdiri di belakangnya. Melihat ekspresi serius Li Dong, pemimpin itu tahu bahwa Li Dong benar-benar marah kali ini. Seseorang berani melakukan hal-hal di luar dengan bendera Laut Cina Timur. Dia tidak benar-benar berpikir bahwa masalah ini akan terjadi, lagi pula, tidak ada yang mengira hal seperti ini akan terjadi di area terlarang di Laut Cina Timur. Anda tahu, Li Dong mengatakan di awal bahwa siapapun yang berani melakukan ini akan dihukum. Pemimpin besar tidak menyangka akan ada orang yang benar-benar berani melakukannya seperti ini. Laut Cina Timur adalah tanah terlarang untuk melindungi orang-orang di sini dari bahaya. Li Dong berbalik dan menatap Zhao Sanhe dan pemimpinnya. Saya dapat menjamin bahwa orang-orang dari luar tidak bisa masuk, dan tidak ada kesempatan untuk melukai orang-orang di sini, tetapi jika itu rusak secara internal, maka, tanggung jawab ini, saya akan meminta kalian berdua untuk disalahkan. Kalian berdua mewakili lingkaran di atas tanah dan lingkaran di atas tanah di Laut Cina Timur. Karena Anda duduk di posisi ini, maka Anda harus melakukan hal Anda sendiri. Hal serupa, aku tidak ingin melihatnya untuk kedua kalinya, mengerti? Kata-kata Li Dong lugas tanpa eufemisme sedikit pun. Dia menunjuk Zhao Sanhe dan pemimpinnya, dan suaranya sangat dingin. Saudaraku, aku berjanji, tidak akan pernah ada hal seperti itu lagi. Zhao Sanhe mengepalkan tinjunya dan berkata dengan suara yang dalam. Saya juga berjanji tidak akan ada lagi hal seperti itu. Pemimpin besar itu juga berjanji. Baiklah, ingat apa yang kamu katakan, jika ada masalah di masa depan, aku tidak akan menemukan siapapun, aku akan menemukan kalian berdua. Li Dong memandang mereka dan mengangguk. Bukan hanya saya, tetapi orang-orang di bawah yang percaya dan menghormati Anda juga akan mencari Anda. Anak-anak yang memujamu dan menganggapmu sebagai santo pelindungmu juga akan mencarimu. Kata-kata ini, seperti sambaran petir, membuat Zhao Sanhe dan yang lainnya tiba-tiba merasakan beban di pundak mereka, dan itu menjadi lebih berat. Semakin mereka menemukan apa arti tanggung jawab di pundak mereka. Orang-orang di Laut Cina Timur mempercayai mereka. Mereka tidak bisa hidup sesuai dengan kepercayaan rakyat. Kakak jangan khawatir. Zhao Sanhe mengangguk, selama aku masih bernafas, hal seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi. Jika itu terjadi lagi, aku akan meminta maaf dengan kematian. Gerakan mengungkap kekerasan seksual demi menghapuskannya. Keduanya saling memandang, dan keduanya melihat tekad di mata masing-masing. Mereka tidak bisa memenuhi kepercayaan Li Dong. Jika bukan karena Li Dong, Laut Cina Timur saat ini masih akan semrawut seperti sebelumnya. Tanpa Li Dong, seperti apa mereka sebelumnya, seperti apa mereka sekarang, dan seperti apa mereka di masa depan tidak akan berubah sedikit pun. Semua ini benar-benar diperoleh dengan susah payah. Itu harus disyukuri. Mereka tidak boleh mengecewakan anak-anak yang memuja mereka. Jika iman anak-anak runtuh, maka masa depan Laut Cina Timur akan hilang sama sekali. Aku percaya padamu.
Li Dong mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia tahu bahwa Zhao Sanhe dan pemimpin besar sama-sama orang pintar, dan mereka akan mengerti tanpa banyak bicara. Segera, Zhao Sanhe pergi dengan pemimpin besar. Bab 828. Mereka segera mengerahkan dan melakukan inventarisasi seluruh Laut China Timur. Pembusukan tidak diperbolehkan berkembang biak, bahkan jika ada tanda seperti itu, tidak diperbolehkan muncul. Melihat mereka pergi, Li Dong berbalik dan menuju kantor Lin Yurou. Pada waktu bersamaan, Utara, Grup Sangguan. Jika lebih dari 10 tahun yang lalu, perusahaan grup ini, di Utara, pasti bisa bersaing dengan keluarga Li. Tetapi lebih dari 10 tahun kemudian, pusat gravitasi keluarga Sangguan secara bertahap bergeser dari Cina ke Asia Tenggara. Sekarang ini adalah kehadiran yang dominan di Asia Tenggara. Namun demikian, grup Sangguan masih memiliki pengaruh besar di negara dan di utara. Meskipun tidak sebanding dengan keluarga Li, itu masih menghancurkan sebagian besar raksasa super di utara. Alasan mengapa keluarga ini menjadi penguasa di Asia Tenggara adalah karena keluarga Sangguan memiliki penjahat yang jahat. Sangguan Waner, seorang wanita jenius. Dia mengambil kendali grup Sangguan di masa remajanya, dan kekuatan keluarga Sangguan meningkat lebih dari 10 kali lebih dari 10 tahun yang lalu, menciptakan kerajaan bisnis yang menakutkan. Di lebih dari selusin industri, semuanya top, tidak ada yang bisa goyang. Nama Sangguan Waner bahkan lebih seperti dewa di atasnya, sehingga orang lain hanya bisa melihat ke atas dan menyembah, bahkan tanpa keberanian untuk mendekat. Jenius seperti itu telah membawa tekanan luar biasa yang tak tertandingi bagi mereka yang seumuran di seluruh Asia. Namun, siapa yang tahu bahwa Sangguan Waner sendiri merasa sangat kesepian. Sangguan Group Building, gedung ini terletak di pusat kota paling makmur, dengan 100 lantai penuh. Ini adalah bangunan tengara yang sangat terkenal di utara. Di lantai terakhir gedung adalah kantor bos. Kantor ini didekorasi dengan sangat mewah, dan semuanya penuh dengan uang. Di depan jendela besar dari lantai ke langit-langit, seorang wanita berdiri dengan rambut diikat tinggi, memperlihatkan leher putih ramping, wajah heroik, fitur wajah cantik, dan pakaian profesional, sepenuhnya menunjukkan sosok bergelombangnya. Wanita ini tampaknya baru berusia 20-an, tetapi tubuhnya memancarkan aura yang sangat kuat. Aura semacam ini, bahkan di seberang kaca temperet, tidak bisa tidak merasa terintimidasi. Dewi bisnis di China. Haha, saya belum kembali hanya dalam 1 atau 2 tahun. Saya tidak berharap orang nomor 1 seperti itu muncul di China. Sudut mulut Sangguan Waner terangkat sedikit. Selama bertahun-tahun, hanya sedikit orang yang bisa melihat senyumnya. Di mata orang lain, dia seperti sepotong es selama ribuan tahun, selalu dingin. Di belakangnya, berdiri seorang wanita. Wanita ini juga mengenakan setelan profesional, tetapi dalam hal penampilan, temperamen, dan sosok, dia jauh lebih rendah daripada Sangguan Waner. Dia seperti daun hijau, memicu bunga halus Sangguan Waner. Dia adalah asisten Sangguan Waner dan telah bersamanya selama beberapa tahun. Nona, ini semua disebut-sebut oleh dunia luar. Saya telah mengenal apa yang disebut Dewi Bisnis Cina. Pihak lain hanya menjalankan bisnis selama 2 tahun, dan pencapaiannya hanya sedikit. Bagaimana Anda bisa membandingkan dengan Nona Anda? Asisten itu sedikit meremehkan. Di dalam hatinya, Sangguan Waner seperti dewa. Dia telah mengikuti Sangguan Waner selama bertahun-tahun, dan dia telah menyaksikan bagaimana Sangguan Waner telah mengembangkan grup Sangguan ke tingkat yang menakutkan ini. Sarana semacam ini, kemampuan semacam ini, jelas merupakan seorang jenius bisnis yang belum pernah ada sebelumnya dan tidak ada seorang pun di masa depan. Belum lagi di Cina, tidak ada seorang pun di seluruh dunia yang memenuhi syarat untuk dapat dibandingkan dengan wanita muda itu. Tapi sekarang, di sebuah kota kecil di selatan negara itu,
seorang wanita bernama Dewi Bisnis di China tiba-tiba muncul, sangat konyol untuk membantu cita-citanya. Dalam pikirannya, apa yang disebut Dewi Bisnis Cina, dibandingkan dengan Sangguan Waner, Dewi Bisnis Asia, hanyalah kontras antara Firefly dan Huawei. Perbedaannya terlalu jauh. Tidak ada bandingannya sama sekali. Bab 829. Sangguan Waner tersenyum sedikit. Dia tahu bahwa asisten itu menyanjung dirinya sendiri. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Sangguan Waner menggelengkan kepalanya. Sangguan Waner tahu tentang wanita yang merupakan Dewi Bisnis di Cina. Secara khusus, pertempuran merek pihak lain di Xinjiang benar-benar melakukan pekerjaan yang sangat indah. Tata letaknya terlalu kuat, ambil satu langkah dan lihat 3 langkah. Sebelum memasuki pasar, Anda sudah melakukan persiapan terlebih dahulu, yang tidak bisa dilakukan oleh orang biasa. Dia membuat game di Xinjiang. Dalam game itu, 10 merek teratas di dunia disertakan. Selama salah satunya dimasukkan, maka game ini akan menjadi hidup. Dapat dikatakan bahwa tingkat keberhasilannya sangat tinggi. Metode seperti itu sangat kuat, saya sangat mengaguminya. Sangguan Waner bertanya pada dirinya sendiri, bahkan jika dia mengubah dirinya sendiri, dia mungkin tidak lebih cantik dari orang lain. Berdasarkan ini saja, dia sangat mengagumi wanita bernama Lin Yurou. Asisten itu terdiam sejenak, karena dari sudut pandang rasional, semua yang dilakukan Lin Yurou sungguh luar biasa. Dia tidak bisa menyangkal ini. Tapi kenapa dia tahu seseorang akan memasuki permainan? Asisten itu bertanya dengan tidak yakin. Dia belum pernah mendengar seorang wanita muda begitu memuji seseorang. Karena dia tahu sifat manusia dengan sangat baik. Sangguan Waner menjelaskan, dia membuat putaran ini dan mempertimbangkan semua faktor. Yang paling penting adalah dia memperhitungkan pikiran orang. Ini adalah poin tercerdasnya. Anda harus tahu bahwa pusat perbelanjaan itu seperti medan perang. Ini adalah akhir hidup dan mati. Jika merek lokal ingin bangkit dan masuk ke dunia, mereka harus menetapkan standar industri mereka sendiri. Tidak hanya di industri kecantikan, tetapi juga di industri lain. Grup Lin ingin mendobrak standar industri yang ditetapkan oleh merek-merek besar asing. Tentu saja, merek-merek internasional besar itu tidak akan mengizinkannya. Jadi, seseorang pasti akan memasuki permainan, tergantung yang mana yang sial. Asisten itu tiba-tiba tercengang. Mereka yang bisa memanfaatkan hati orang memang sangat sakti. Karena dia tahu bahwa alasan Sangguan Group dapat berkembang sampai saat ini adalah bahwa selain bakat bisnis Sangguan Waner, ada metode Sangguan Waner. Salah satu yang paling ampuh adalah penggunaan hati orang. Tapi dia masih merasa bahwa pihak lain masih belum cukup untuk dibandingkan dengan Sangguan Waner, dan kedua pihak sama sekali tidak memiliki level yang sama. Sangguan Waner tersenyum sedikit saat melihat penampilan asistennya. Jangan meremehkannya, lalu Lin Yurou menipu lawan ke dalam permainan langkah demi langkah, dan dia melakukan pekerjaan penutup matanya dengan baik. Bahkan jika lawan memasuki permainan, saya khawatir dia tidak akan bisa bereaksi. Metode ini benar-benar kuat. Serius, aku mengaguminya karena bisa melakukan ini. Sangguan Waner jarang memuji orang lain. Tapi hari ini, dia berulang kali memujinya berkali-kali. Dia tahu betul bahwa biro semacam ini tidak berpengaruh pada orang biasa-biasa saja. Apa yang ditargetkan Lin Yurou adalah para elit sok dan orang-orang pintar yang merasa benar sendiri. Dapat dikatakan bahwa satu serangan itu akurat. Metodenya terlalu pintar. Dia tiba-tiba menjadi sedikit penasaran, orang macam apa Lin Yurou itu. Seperti apa tampilannya, bagaimana temperamen Anda, dan bagaimana pendapat Anda tentang menyiapkan permainan seperti itu. Ini adalah pertama kalinya dia merasa simpati pada seorang wanita. Aku menantikannya. Sangguan Waner tertawa kecil. Nona, kamu jarang memuji orang seperti itu. Asistennya sangat terkejut dan otentik.
Sangguan Waner tersenyum sedikit dan menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, ini karena dia akan merasa kesepian jika terlalu lama berdiri di tempat yang tinggi. Bab 830. Dia benar-benar ingin seseorang berbicara dengannya. Namun, selama orang biasa mendekatinya, mereka secara tidak sadar akan berhati-hati. Tidak ada seorang pun di seluruh klik Sangguan yang memenuhi syarat untuk mendekatinya. Bahkan di Asia secara keseluruhan, teman-temannya tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengannya secara setara. Posisi dia berdiri benar-benar terlalu tinggi. Yah, kamu bisa turun dan melakukan sesuatu. Jika kamu memiliki berita tentang dia dan grup Lin, tolong beritahu aku kapan saja. Ya, asisten dengan hormat mundur dan melangkah mundur. Hanya Sangguan Waner yang tersisa di kantor besar ini. Dia berdiri dengan tenang di depan jendela dari lantai ke langit-langit, tetapi dia merasa kesepian dari punggungnya. Dia melihat wilayah komersial yang telah dia letakkan, tetapi dia tidak memiliki sedikit pun kegembiraan di wajahnya, hanya kesepian yang tak ada habisnya. 15 tahun, kemana saja kamu? Aku tahu kamu masih hidup, tapi kenapa kamu tidak kembali untuk mencariku? Apakah kamu bersembunyi dariku? Mata Sangguan Waner sedikit linglung, dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Saya pernah mengatakan bahwa Anda tidak akan menikah dalam hidup ini. Tidak ada yang bisa mengubah apa yang saya katakan. Li Dong, aku pasti akan menemukanmu. Dalam hidup ini, kita ditakdirkan untuk bersama. Tidak ada yang bisa merebutmu dariku. Lonceng jingle. Dia bergumam pada dirinya sendiri ketika tiba-tiba telepon berdering. Ketika dia mengeluarkannya dan melihat nomor yang tertera di sana, alis Sangguan Waner tiba-tiba berkerut. Ekspresi ketidaksabaran muncul di matanya. Dia tidak ingin menjawab panggilan itu, tetapi teleponnya terus berdering. Aku bilang, jangan panggil aku lagi. Aku tidak akan pergi ke pernikahan. Kamu akan mati. Setelah menjawab telepon, suara Sangguan Waner sangat dingin. Dalam hidupku, aku akan memutuskan sendiri. Bahkan jika kamu adalah ayahku, kamu tidak memenuhi syarat untuk membuat keputusan apapun untukku. Jika Anda bersikeras meminta saya untuk menikah, maka saya akan memutuskan hubungan dengan keluarga Sangguan. Anda tahu karakter saya. Jarang, kemarahan muncul di wajahnya. Karena dia benar-benar marah. Pernikahan adalah rintangan bagi wanita yang tumbuh dalam keluarga kaya, dan itu adalah satu-satunya cara bagi hampir setiap wanita kaya. Dia, hal yang sama benar, dalam banyak kasus tidak disengaja dan tidak memiliki hak untuk memilih. Terutama sebagai seorang wanita, dia memimpin keluarga Sangguan ke tingkat ini dan menciptakan kerajaan bisnis. Orang-orang di keluarga tidak mengizinkannya untuk terus mengendalikan keluarga. Karena itu, orang-orang dalam keluarga itu ingin menikahinya dan menikahi pria kaya lainnya. Dengan cara ini, dia tidak hanya dapat melemahkan otoritasnya di keluarga Sangguan, tetapi dia juga dapat menggunakan pernikahan untuk memperkuat keluarga Sangguan, membunuh dua burung dengan satu batu. Jika Sangguan Waner tidak membentuk kerajaan bisnis seperti itu, dia benar-benar tidak bisa lepas dari nasib ini. Pada akhirnya, mereka akan digunakan sebagai alat tawar-menawar untuk keluarga, menikah dengan keluarga lain, menikah dengan orang yang tidak disukai atau bahkan tidak dikenal, akan menikah dan memiliki anak, dan menghabiskan seumur hidup. Tapi sekarang, dia sudah memiliki kekuatan yang kuat, bahkan keluarga tidak bisa memaksanya untuk melakukan apapun. Terburu-buru, dia akan mengangkat meja. Justru karena kekuatannya, keluarga tidak berani memaksanya terlalu banyak dalam beberapa tahun terakhir. Waner. Di sisi lain telepon, ada suara yang agung, tetapi tidak terlihat marah sama sekali. Saya menelepon Anda hari ini, bukan untuk meminta Anda menikah, tetapi saya ingin memberitahu Anda bahwa setelah berdiskusi, keluarga telah menyetujui Anda untuk menikah dengannya. Siapa yang harus dinikahi? Sangguan Waner terkejut. Itu adalah pria yang telah kamu identifikasi sejak kecil, putra tidak sah dari keluarga Li. Mendengar ini,
Sangguan Waner tercengang. Wajahnya penuh ketidakpercayaan, dan dia bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Kamu, apa yang kamu katakan? Suara Sangguan Waner sedikit bergetar. Kamu bilang, keluarga setuju denganku untuk menikah dengannya. Kepada pria yang menikahiku, anak yang kaya dan terlantar itu. Selama bertahun-tahun, dia tidak tahu berapa banyak pertengkaran dengan keluarga karena masalah ini. Keluarga bahkan hampir memutuskan hubungan beberapa kali, dan keluarga tidak setuju. Tetapi hari ini, bagaimana orang-orang dalam keluarga itu tiba-tiba setuju?